welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate that. Jadi guys, gue di sini mau berbagi apa ya, story ya, bukan story tapi lebih ke ya story, bener, cerita gitu, pengalaman, experience apa. Jadi gini, kan last year Juli 2021 itu gue kena COVID kan, varian Delta. Dan gue udah divaksin cuy. Jadi abis COVID, jadi gue waktu itu long COVID ya, karena ada pra COVIDnya, terus COVIDnya sendiri, dan recovery-nya atau after COVID-nya. Itu pra COVIDnya kurang lebih 1 bulan, 1 bulan lebih lah, 1,5 bulan kurang lebih pra COVIDnya. Terus COVIDnya sendiri kurang lebih 2 minggu, dan after COVIDnya itu kurang lebih sebulanan deh kurang lebih ya. Ya kira-kira gue tuh takes time like 3 bulan sampai 4 bulan atau 3,5 bulan lah gue kena COVID. Nah setelah itu gue kan recovery itu kalau nggak salah totally recovery itu September. Nah Oktober gue itu udah mulai nyari vaksin pertengahan Oktober, karena si Pfizer udah bisa. Kan gue kena COVID tahun kemarin tuh gara-gara nungguin Pfizer masuk ke Jakarta kan. Nah di Oktober itu Pfizer udah bisa divaksin untuk semua umum, untuk umum lah. Jadi bukan untuk kalangan tertentu. Kalau sebelumnya kan Pfizer itu hanya untuk yang komorbid gitu kan, hanya untuk yang lansia. Nah sekarang Oktober 2021 tuh Pfizer udah bisa divaksin buat semua umur dan semua kalangan gitu kan. Jadi akhirnya gue nyari tuh si Pfizer kan, dapet vaksin pertama itu tanggal 16 Oktober. Lalu 21 hari setelahnya, November tanggal 7, gue vaksin lagi untuk yang kedua Pfizer. Nah gue pikir udah dong, udah vaksin 2 kali, gue gak bakal kena COVID lagi. Ya bukan berarti gue juga gak prokes ya. Setelah gue vaksin kedua, ya gue tetap prokes, cuman agak sedikit loose prokesnya. Nah gue kayak misalnya keluar rumah, misalnya kayak cuman mau ke warung doang di depan rumah gue, itu gue nggak pakai masker sih. Tapi kalau pergi yang agak jauh, iya gue pakai masker. Nah di situ gue loose-nya. Nah ternyata di 2022 ini ada gelombang baru Omicron. itu varian COVID juga. Nah ternyata saya juga kena. Jadi saya tuh so far ini udah S2 nih, S2 apa? S2 COVID. Yang pertama Delta, gue survive. Yang sekarang Omicron, alhamdulillah gue juga survive. Untuk gejala itu beda banget sih sama Delta ya. Kalau Delta itu kan ada identik sama anosmia, dan itu gue juga dapetin waktu gue Delta, itu gue kena juga tuh anosmia gue. Nah kalau untuk si Omicron ini, gue cuman di gue efeknya tuh cuman kayak batuk pilek aja sih. Tapi memang di setiap orang beda-beda ya efek dari Omicron. Untuk efek Omicron sendiri nih, based on CNBC, ini 8 gejala umum Omicron. Oke, tadi itu efek dari Omicron. Nah untuk perbandingannya ini gue kasih untuk efeknya
bukan efek ya, tapi gejalanya delta ya. Tadi tuh gejalanya omikron, sorry, bukan efek, gejala omikron. Nah sekarang ini gejala delta. Oke, ini dia nih. Based on CNBC juga, ini adalah gejala umum delta. Nah tadi itu gejala delta kan. Nah yaitu gue intinya gue kena dua-duanya. Untuk booster kan katanya booster tuh 6 bulan setelah dosis kedua. Dosis kedua gue itu November tanggal 7. Jadi kemungkinan gue booster itu sekitar bulan Mei. Jadi kan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya kan 6 bulannya itu Mei. Mei itu ya sekitar tanggal 7 lah. Nah, untuk si Omicron sendiri gua nggak terlalu long covid sih, biasa aja gitu loh. Ya sembuhnya emang agak lama tapi nggak sampai 3 bulan juga sih gitu. Dan yang gue dengar nih katanya ada Deltacron. Jadi itu Deltacron itu adalah kombinasi dari Delta dan Omicron itu, tapi gue nggak tahu apakah di Indonesia sudah masuk atau belum. Cuman di luar negeri, di Eropa apa di Amerika ya, gue tadi baca di berita itu udah ada. Nah untuk Deltacron sendiri gejalanya apa, ini dia. Based on liputan 6, ini ada berita tentang Deltacron yang memang sudah ada di Eropa ya. Based on CNBC lagi, ini adalah gejala Deltacron. Gejalanya sih nggak beda jauh dengan Omicron dan Delta ya. Nah, waktu kemarin gue kena Omicron, itu ceritanya ya efeknya di gue tuh kayak flu. Gue pikir gue flu biasa, cuman batuk pilek doang. Karena iseng lah gue tes antigen sama PCR. Ternyata dua-duanya positif. Saya positif Omicron kemarin. Kacau. Nah terus udah nih jadi gue sih rasanya kayak batuk pilek doang ya, nggak ada demam, nggak ada sakit kepala, nggak ada pegel linu. Kalau di orang-orang teman-teman gue orang lain tuh ya itu ada yang pegel linu plus batuk pilek, ada yang batuk pilek terus sama sakit kepala, ada batuk pilek dan demam. Kalau gue nggak ada demam, ya demam ada sempat sedikit tapi nggak nyampe 12 jam itu udah sembuh demam gue. Sakit kepala juga cuma 2 jam 3 jam udah gitu sembuh. Pegel linu nggak ada sama sekali di gue ya untuk yang kasus Omicron. Terus sesak napas juga nggak ada. Ya intinya tuh kayak gitulah gitu loh. Dan apa ya? Ya gue sih saranin kalian jaga kesehatan, selalu minum vitamin D dosis tinggi minimal 1000 IU, dan juga vitamin C 1000 mg. Itu setiap hari harus minum 2 vitamin itu untuk paling tidak menangkal COVID, atau kalaupun kena COVID juga paling tidak parah gitu loh efeknya di kalian gitu loh. Ya kurang lebih sih begitu ya. Dan untuk obat-obat saat gue kena Omicron ini gue juga dapat. Jadi gue pas gue dinyatakan kena Omicron, gue langsung ke dokter. Obatnya itu agak mahal ya, itu habis pokoknya obat dapat kena 700 lebih, dan gue PCR kena 295, ya hampir 1,1 lah untuk obat dan PCR. Kalau yang tahun kemarin gue kena Delta, obat gue cuman murah, cuman 100 lebih, nggak nyampe 200. Terus PCR-nya gue antigen sih waktu itu 95.000, intinya nggak nyampe 500.000 gitu loh waktu gue kena Delta ya. Tapi pas kena Omicron nih mahal banget gitu loh. Tapi obatnya lengkap. Waktu kena Delta, kenapa obatnya murah? Karena obatnya nggak lengkap. Gue nggak dapet antibiotik COVID-nya. Nah yang kemarin ini gue dapet antibiotik COVID dari rumah sakit. Nah terus ternyata gue juga dapet WhatsApp. Jadi 1 hari setelah gue dinyatakan positif Omicron, nah gue itu langsung paginya tuh dapet WhatsApp dari Kemenkes. Mungkin data gue sudah masuk ke Kemenkes, karena kan sebelumnya waktu yang tahun kemarin waktu lagi Delta lagi mewabah,
kan gue kena delta. Nah itu data gue masuk tuh ke Kemenkes, dan gue juga di apa namanya di WA sama Kemenkes, dan dapat obat gratis via telemedicine, apa sih, program telemedicine. Nah tahun ini pas gue kena Omicron itu juga gue langsung dapat WA tuh dari Kemenkes, dan dapat obat gratis dari Kemenkes via program telemedicine juga. Nah bedanya waktu yang pertama gue kena COVID itu pas Delta, gue di WA Kemenkes itu agak lama, 2 minggu setelah gue dinyatakan COVID. Jadi pas waktu tahun kemarin tuh gue dinyatakan COVID, hari itu juga gue langsung ke dokter. Nah itu 2 minggu setelahnya gue baru di ini Kemenkes, baru di WA Kemenkes untuk dikirimin obat yang pakai program telemedicine. Nah yang tahun ini gue itu dapat obatnya tuh cepet. Jadi 1 hari setelah gue dinyatakan positif COVID Omicron, besokannya gue langsung dapat WA dari Kemenkes untuk mendapatkan pengobatan gratis via program telemedicine. Itu sih bedanya. Obatnya sendiri beda sama yang waktu gue kena Delta. Gue lupa ya, waktu gue kena Delta itu gue dapat oseltamivir untuk antibiotik COVID-nya ya. Nah yang tahun ini gue kena Omicron itu gue nggak dapet oseltamivir, tapi gue dapet paraviravir, apa sih, apa ya, pokoknya itulah gitu. Oke, ini obatnya pas gue kena Omicron ya. Terus faviravir ya, ya itulah, gue lupa. Nah waktu yang Delta gue dapat azithromycin sama oseltamivir kan, selain dapat multivitamin sama paracetamol. Nah tahun ini paracetamol gue dapat, multivitamin juga dapat, tapi azithromycin gue nggak dapat, oseltamivir gue nggak dapat. Karena ada gue sempet lihat dari berita katanya oseltamivir sama azithromycin tuh kurang efektif buat COVID sebenarnya. Nah gue tuh dapat paraviravir, apa sih ya, begitulah namanya, gue lupa. Oke. Dan penyembuhannya sekarang sih jauh lebih cepet sih daripada waktu gue kena Delta. Nah Delta kan gue long COVID ya, yang ini jauh lebih cepet sih penyembuhannya, nggak sepanjang Delta. Gue Delta itu gue penyembuhan 3 bulan sampai 4 bulan baru sembuh total. Lah ini enggak. Nah sekarang gue lagi nunggu saatnya gue booster nanti bulan Mei. Cuman untuk di aplikasi Peduli Lindungi gue udah dapat sebenarnya tiket vaksin ketiga untuk booster, tapi gue ingat kan itu pernah baca dari mana ya, gue lupa, dari Dinkes Dinas Kesehatan di IG-nya, katanya untuk orang yang menerima vaksin Pfizer sebagai vaksin primernya itu harus nunggu 6 bulan setelah dosis kedua. Nah berarti dosis kedua kan kemarin tuh gue dapetnya bulan November kan, udah berarti nanti gue dapet dosis ketiganya itu di bulan Mei gitu loh guys. Ini WA dari Kemenkes untuk program telemedicine COVID. Nah ini obat dari Kemenkes kemarin nih pas gue Omicron. Ini adalah status di aplikasi Peduli Lindungi gue setelah gue PCR Februari kemarin. Ini paket obat telemedicine-nya Kemenkes ya. Ini resep dari dokter via program telemedicine COVID Kemenkes. Kalau ini resep dari dokter untuk kemarin gue Omicron. Ini cuplikan ini adalah saat gue lagi di PCR dan ya cuplikannya gue bingung mau apa. Oke, di cuplikannya ya guys. Mari kita PCR. Geli. Sumpah geli. Yes. Sekarang tadi PCR, sekarang colok hidung.
Geli. Sekarang antigen. Kenapa? Karena PCR ada CT-nya, cuman hasilnya besok. Kalau antigen kan hasilnya sekarang. Ini adalah hasil antigenku dan gua positif Omicron. Okay, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next vlog. Bye. Thank you for watching my video anyway. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.